Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu saat teduh. Bersama kita menaikkan nyanyian rohani Metodis 3, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Raja Sorga Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Sorga Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa kita secara pribadi.
bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, sebab Dia besar, perbuatannya yang ajaib. Kita naikkan segala kemuliaan dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti jemaat untuk diundang untuk bangkit berdiri, kita kembali dengan pujian ini dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kita bermazmur untuk Tuhan. Mazmur 80 ayatnya yang kelima sampai dengan 16 secara berganti-gantian. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran yang lapar. Engkau memberi mereka minum air yang tak berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah dia dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Banyak yang ditanam oleh tangan kananmu. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seru dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Epistol kita pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 4-14 dengan judul perikop kebenaran yang sejati. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang lain yang dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disurat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap
hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatanku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tiba waktunya, jika ada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang ingin mempersembahkan kesaksian maupun pujian, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jika tidak ada, kita masuk ke dalam warta jemaat kita. Berita sepakan adalah sebagai berikut. 1. Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut telah tertera untuk pelayan dan tata ibadah minggu depan. Mengingatkan untuk kita semua, pada Minggu tanggal 15 Oktober 2023, pelayan firman Evangelis Novia Daud, liturgis Ibu Sari Oktarina, pemandu pujian Cici dan Milik, pemusik Sosan Yohanes Delvian, pembaca epistol Suryani Harefa, doa syafaat Pendeta James Damani, persembahan Werning Warubu, operator streaming Opolius Gula, operator LCD Natalia Telang Benua, penyambut jemaat Peti Kami dan sekolah minggu Ibu Sufitri. Berikut dari Komisi Penata-Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah persepuluhan. Berikut telah tertera juga untuk jumlah persembahan minggu pertama di bulan Oktober dan juga kehadiran jemaat dalam seminggu. Kita bisa melihat bersama di slide. Berikutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, minggu depan 15 Oktober 2023 setelah ibadah akan diadakan kelas meeting serentak dengan topik 32 kesukaan manusia dan kesukaan Allah, dipimpin oleh pemimpin CM. Berikut jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober, untuk nama-namanya telah tertera di warta kita. Dan jika ada yang berulang tahun di bulan Oktober dan belum diwartakan, harap menginformasikan kepada Komisi Keanggotaan Ciawas Etiati atau saudara-saudari Julina Sega.
Berikut juga telah tertera untuk doa syafaat untuk pokok-pokok doa kita. Dan juga dari Komisi Pendidikan Agama Kristen untuk kelas katekisasi CD diadakan setiap minggu setelah ibadah. Juga untuk program Gemar Membaca Alkitab telah tertera selama seminggu ke depan. Selanjutnya untuk P3MI, kelas meeting P3MI hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di Pastori dengan topik 31 siapa yang terbesar, liturgis Surani Harefa, pemimpin CM Cewek Seviati, pemusik mengingatkan untuk kehadiran semua P3MI. Berikut persekutuan P3MI Sabtu 14 Oktober di Pastori dengan tema Hormatilah Ayah dan Ibumu, liturgis Hardin Sentrato, khotbah oleh Pendeta James Tamani, tim musik mengingatkan kehadiran semua pengurus dan juga anggota P3MI yang kita jadikan sarana untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Demikian untuk warta jemaat kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak M. Tompu Bolon. Sebelum itu, mari kita kembali naikkan pujian kita dan naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa.
kita bersyafaat. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kami selalu mengucap syukur di kehidupan kami dalam suka maupun duka. Bapa di surga, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, kami selalu sujud di hadapan-Mu. Dikala duka yang mendera, kami begitu terenyuh untuk selalu memohon kehadirat-Mu atas masalah-masalah hidup kami. Dan demikian juga ya Bapa, dikala suka, kami juga selalu terucap syukur atas nikmat dan karunia-Mu. Terkhusus untuk gereja kami ya Bapak GMI Immanuel, di dalam pergulatannya, di dalam eksistensinya di masyarakat. Begitu kami memohon kepadamu agar kami boleh memiliki rumah untuk kami selalu bersekutu kepadamu ya Bapak. Rumah yang kami idamkan, agar kami boleh di hari-hari kami, di jam-jam kehidupan kami, untuk selalu memohon kepadamu agar kami memperoleh tempat yang permanen, yaitu untuk gereja kami ya Bapak. Bapak di surga, itu merupakan penginjilan juga di dalam kehidupan kami, untuk memperkuat penginjilan di bangsa-bangsa, di negara-negara yang saat ini dalam pergumulan gereja masing-masing mengalami suatu pergolakan yang luar biasa akibat globalisasi yang mendera. Bapak di surga, kami selalu teringat atas tandem Resort GMI Grace Kelapa Gading yang hingga saat ini selalu berjibaku, selalu urun rembuk dengan kami yang saat ini masih berstatus pos pelayanan. Kami yakin dan percaya di kemudian hari kami boleh menjadi gereja yang mampu dan mandiri. Bapak di surga, di bulan-bulan menjelang kesibukan menyambut kelahiran-Mu, bantu dan tolong kami ya Bapak, agar gereja kami boleh berbuat yang terbaik, agar khususnya di Kalimantan Selatan kami boleh bersinar atas terang lilin yang sebentar lagi akan kami rayakan Natal. Bapak di surga, di dalam tubuh kami GMI Immanuel, berkati selalu di semangat P3MI yang luar biasa, senantiasa iring-iringi langkah mereka, pengurusnya, demikian juga anggota-anggotanya. Bapak di surga, kami berdoa untuk para mahasiswa di fakultas manapun mereka berada, di universitas manapun mereka menimba ilmu, di perguruan tinggi manapun mereka berbuat yang terbaik untuk meraih masa depannya, Bapak. Bapak di surga, demikian juga jemaat kami yang saat ini sedang menderita sakit. Apapun pengobatan mereka yang gunakan, Bapak, berkati sebelumnya sehingga mereka boleh sehat kembali dan bergelut di dalam kehidupan masing-masing. Bapak di surga, di antara jemaat kami, demikian juga di dalam kesehariannya, berkati selalu di dalam pekerjaannya, agar sedemikian rupa mampu bertahan di kehidupan yang memang semakin hari semakin tidak mudah ya Bapak. Berkati pemerintah kami Republik Indonesia yang saat ini kami disuguhi berbagai berita menjelang tahun-tahun politik ya Bapak. Ajar kami untuk dapat memaklumi dan ajar kami juga untuk dapat berpartisipasi di dalam politik-politik yang akan dilakukan para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ya Bapak. Demikian juga di Kalimantan Selatan. Saat ini kami sedang mengalami suatu bencana, suatu keadaan alam, agar Engkau memberkati kami ya Bapak. Apapun yang sedang mendera, kabut asap akibat kebakaran hutan dan kebakaran lahan, berkati kami selalu dapat untuk kami boleh bertahan sehingga tidak dalam masa-masa pandemi kembali ya Bapak. Rencana kami, misi kami, jangkauan jiwa kami, berkati kami selalu ya Bapak, terutama pengurus yang saat ini sedang bekerja sedemikian rupa di awal-awal pengabdian. Kepadamu kami berserah diri ya Bapak, segala kuasa dan Roh Kudus melingkupi kami semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersepakat. Amin.
percaya untuk menyambut khotbah kita pada pagi hari ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Baik, beri dari awal naikkan ujian saat ku tak boleh jalan. Jemaat dan nama termari berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh-sungguh telah menyatakan kasih yang tidak habis-habisnya dari waktu lepas ke waktu, sehingga sampai dengan hari ini pun juga kami masih menikmati kasih sayang-Mu dan pemeliharaan-Mu. Kami dipersekutukan dan dipersatukan di dalam ibadah ini ya Tuhan, untuk boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan terlebih-lebih mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami dan mampukan kami, kuatkan kami, agar supaya kami boleh sungguh-sungguh membaca kebenaran firman-Mu, mendengarkan dengan sebaik-baiknya, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Ya, saya melihat luar biasa pagi hari ini begitu banyak sekali wajah-wajah lama. Ya. Tetapi juga ada wajah yang baru. Ya, dan selalu baru. Luar biasa. Ada saudara Ricardo
silakan berdiri. Nah, ini saudara kita yang baru ya. Selamat datang Ricardo ya dalam ibadah bersama-sama dengan jemaat Gereja Immanuel, Gereja Metodis Immanuel ya Indonesia, Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita semuanya. Ya, selamat datang dan kami berharap minggu-minggu yang akan datang bisa hadir lagi dan membawa teman-teman yang lain. Ya, kalau bisa satu provinsi dibawa sini semua. Ya, silakan duduk. Ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama membaca kitab Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 33 sampai dengan ayat 46 yang menjadi dasar dari renungan kita pada pagi hari ini. Injil Matius pasal 33, pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46, dan izinkan saya dan saudara membacanya secara bergantian. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Alkitab yang ada di tangan saya adalah Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jadi mungkin agak sedikit berbeda kata-katanya, tetapi intinya tetap sama, ada pembaruan saja. Ya, saya akan membaca ayatnya yang ke-33 dan saudara-saudara ayat 34 selanjutnya terus sampai ayat yang ke-46. Ya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakannya kebun anggur itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika Tuhan itu bangun sendiri, ia menyuruh pegawainya untuk menjadi. Namun petani-petani itu menangkap, namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika mereka melihat anaknya itu, mereka berkata seorang yang lain, dia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Mengapa Tuhan kebun anggur itu datang? Apakah yang ada sebanyak penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasilnya kepada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci bahwa yang dibawa oleh tukang bangunan telah menjadi batu itu, lalu terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Dan satu ibunya ia hancur dan pada itu ia akan. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus,
Mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha menenangkan dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita, dan kiranya kita merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan renungan ini, izinkan saya memberikan sebuah cerita. Ya, dan ini adalah sebuah cerita atau kisah nyata. Kalau boleh saya tanya, siapakah di antara kita yang mengenal seorang yang namanya Michael Jordan? Siapa yang tahu Michael Jordan? Seorang apa? Pemain basket. Dia bukan tukang masak, pemain basket. Seorang pemain basket yang sangat terkenal sekali. Dan seorang yang sangat kaya sekali, atlet yang kaya sekali. Tapi tidak banyak orang yang tahu latar belakang hidupnya. Tidak banyak orang yang mengenal siapa dia sebenarnya di masa lalunya. Michael Jordan ini berasal dari sebuah daerah kumuh di Amerika, namanya Brooklyn di New York. Dan itu sama dengan daerahnya Mike Tyson, daerah orang-orang kulit hitam yang kumuh, yang penuh dengan kejahatan di sana. Dan rata-rata memang mereka adalah orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang yang ekonominya itu lemah sekali. Pada umur 13 tahun, suatu kali ayahnya berkata kepada Michael Jordan, "Mike, ini baju bekas seharga $1. Kamu jual $2 supaya kita bisa makan hari ini." Michael Jordan ini anak yang sangat taat sekali dengan orang tuanya, karena dia mengerti sekali kemiskinan dalam keluarga ini. Anaknya ada 4 bapaknya. Kemudian dia ambil baju itu, dia cuci, dan dia tidak bisa setrika karena mereka tidak ada setrika. Dia taruh di atas papan, lalu dia gosok-gosok dengan buku supaya terlihat agak rata. Kemudian dia mulai bawa baju itu ke stasiun bawah tanah yang sangat ramai sekali. Dan Bapak Ibu, baju itu kemudian laku $2 setelah dia menawarkan selama 6 jam kepada orang banyak. Wah, dia pulang, dia senang sekali karena dia dapat memenuhi apa yang diberikan kepada orang tua. Ya, sampaikan, "Pak, ini laku uangnya ini." Karena senangnya, dia minta $1, dia mulai cari lagi baju harga $1, baju bekas. Dia jual lagi $2. 10 hari kemudian bapaknya memberikan lagi baju bekas. "Mike, ini kamu jual $20. Michael bilang, "Pak, baju cuma $2, Pak. Paling tinggi $2, bagaimana mungkin bisa $20? Kan kamu belum lakukan," kata bapaknya. "Lakukan." Dan kemudian dia ambil baju itu, dia mulai memutar otaknya. Bagaimana kalau kemarin $2 setengah mati 6 jam, ini $20. Berarti dia harus putar otak supaya ini tetap laku. Dia ingat sepupunya. Sepupunya itu pintar melukis. Dia datangi sepupunya dan dia katakan kepada sepupunya, "Tolong buatkan gambar Mickey Mouse dan Donald Bebek di baju ini."
bajunya tidak terlalu besar. Setelah dibuatkan Mickey Mouse, gambar Mickey Mouse yang bagus dan Donald Bebek yang bagus, lalu dia bawa baju ini ke sekolah anak orang-orang kaya. Dia mulai tawarkan. Dan ada seorang ibu, dia bukan pemilik anak, tetapi dia adalah penjaga anak. Lalu dia lihat, wah gambarnya bagus, ini untuk tuan kecilnya. Dan dia beli $20. Ya, dan menjelang anak ini keluar, anak bosnya keluar, lalu dia kasih pakai. You like it? Kamu senang ini katanya? Anak itu, aduh senang sekali. Siapa yang jual ini? Siapa yang jual? Oh itu. Lalu didatangi Michael Jordan. Dan dia kasih tips $5. Jadi hari itu bukan $20 dia bawa pulang, tetapi $25. Bapaknya senang sekali, wah luar biasa. Tentunya juga Michael Jordan juga sangat senang dengan apa yang dia sudah bisa lakukan ini. Dan berapa hari kemudian bapaknya kasih lagi baju bekas. Bapaknya bilang, Mike, ini ada baju lagi, kamu jual $200. Kalau saudara dikasih baju ukuran harga segini, kira-kira masih mau nggak? Masih mau nggak? Halo? Ada orang? Masih mau nggak? Baju harga $2 jadi $20, sekarang $200. Pasti bilang, aduh Bapak ini gimana ini susah sekali nih Bapak. Tapi Michael Jordan dia ambil, tanpa ragu-ragu dia ambil baju itu. Nah, dan dia mulai duduk dalam kamarnya, dia merenungkan bagaimana caranya. Zaman itu ada musim radio, dia setel radio. Ternyata dalam radio itu ada siaran bahwa besok akan ada promo film Charlie Angel. Tahu tak bintangnya? Bintang film waktu itu, kalau kalian masih muda ini mungkin sudah tak pernah nonton itu film Charlie Angel ya. Itu ada seorang artis top ya yang namanya Farrah Fawcett. Dia hadir untuk mempromosikan filmnya itu di kota New York. Dan kemudian besoknya Michael Jordan datang khusus untuk melihat, menyaksikan inilah bintang film yang terkenal itu. Dan setelah itu dia menyusup dan sampai di depan mejanya Farrah. Lalu dia bilang, Miss Farrah, silakan minta tolong tanda tangan. Dan ketika dilihat, ini anak masih polos sekali, masih muda sekali, tapi penampilannya ya kelihatan ini anak orang miskin. Dan dia minta supaya bajunya ditanda tangan. Lalu dengan lugas Farrah Fawcett memberikan tanda tangan. Dia senang sekali. Wah, dia loncat-loncat. Ya, dia bilang terima kasih Miss Farrah. Dan pada waktu itu dia melelang baju itu. Ada seorang pengusaha muda melihat tanda tangannya Farrah Fawcett. Dia membeli baju itu seharga $1.200. Berapa kali kelipatannya itu? $1.200. Waktu dia serahkan baju itu kepada papahnya, wah papanya senang sekali. Dan akhirnya makan enak hari itu sampai kenyang. Lalu Michael Jordan tidur dengan papanya. Ya, tidurnya itu dalam cerita ini dikatakan agak aneh. Satu tempat tidur, papanya kepalanya di sana, Michael Jordan kepalanya di sana, ketemu kaki. Ya, sambil ngobrol kakinya main-main. Lalu papanya bilang kepada Michael Jordan, apa yang kamu pahami tentang 3 baju yang sudah terjual?
Michael Jordan bilang, selama kita mau berpikir dengan otak, itu pasti ada jalan. Papanya kemudian angguk-angguk kepala, tapi tidak lama dia stop, dia geleng-geleng kepala. Dia bilang, itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Tetapi yang Papa maksud bukan itu. Yang Papa maksud adalah baju harga $1 itu bisa dinaikkan menjadi $20, dinaikkan bisa menjadi $200, bisa dinaikkan sampai pada akhirnya menjadi $1.200. Itu baju bekas. Apalagi manusia. Manusia pasti kalau dia mau berupaya, kalau dia mau bekerja, kalau dia mau melakukan sesuatu yang lebih baik, dia nilainya pasti bisa akan lebih tinggi lagi. Hanya satu yang saya ingin tekankan ke kamu, bahwa kamu telah melakukan apa yang Papa percayai kepada kamu. Dan selama Papa memberikan kamu 3 baju ini berturut-turut yang sebenarnya tidak masuk di akal, kamu taat untuk menjualnya tanpa memperhitungkan nilainya. Tapi kenyataannya kamu lihat bahwa dengan ketaatanmu itu nilai baju itu terus naik. Tuhan sudah mempercayakan kepada kita otak seperti yang kamu katakan. Tuhan sudah mempercayakan kepada kamu kekuatan. Tuhan sudah mempercayakan kepada kamu kesempatan. Dan kamu sudah lakukan dengan baik-baik. Kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan taat, maka nilai hidupmu akan semakin hari semakin baik. Dan memang pada akhirnya Michael Jordan dalam perjalanan hidupnya dia mulai berlatih basket, berlatih terus dari seorang anak dari kampung kumuh. Kemudian dia meninggalkan kampung itu untuk membuat sebuah rumah di Beverly Hills yang mewah, megah sekali. Karena dia salah satu atlet terkaya di dunia pada saat itu. Sekarang usianya sudah 60 tahun. Dia sudah mengakhiri seluruh aktivitas olahraganya, tetapi orang masih kenal dia sebagai seorang Michael Jordan. Tapi orang tuanya mengenal dia sebagai Michael Jordan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sudah membaca bagian-bagian firman Tuhan, dan tema khotbah pada pagi ini adalah dipercayai dan taat. Saudara, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada imam-imam dan tua-tua bangsa Israel di Bait Allah pada waktu itu merupakan sebuah reaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh para tua-tua ini kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang sebelumnya, ya, kita bisa lihat ya, ayatnya yang ke-23, ketika orang-orang tua ini menanyakan kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Mereka mempertanyakan, Tuhan Yesus, engkau melakukan mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan supranatural itu sebenarnya dari mana kekuatanmu? Dan siapa yang memberikan kekuatan itu kepadamu?
tes. Karena baru beberapa waktu yang lalu Yesus mendemonstrasikan kekuasaannya, kekuatannya secara luar biasa dengan menyembuhkan orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Bahkan mereka menyaksikan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, ya, sehingga pohon ara yang lebat itu dalam satu dan sekejap mati dan kering. Tetapi Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka dari mana kuasanya, siapa yang kasih dia kekuasaan. Justru di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, Tuhan Yesus balik, ya, bertanya kepada mereka. Ya. Yesus balik bertanya kepada mereka. Dan kemudian pertanyaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka tidak bisa menjawabnya. Dan ini pengakuan daripada imam-imam ini dalam ayatnya yang ke-27. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak perlu menjawab pertanyaan mereka. Karena kalau dijawab, sama juga. Sebab mereka sebenarnya tidak ingin bertanya. Ya, mereka sudah lihat kuasa yang luar biasa, mereka tidak ingin bertanya, tapi mereka ingin terus menguji Tuhan Yesus. Karena memang sejak awal Tuhan Yesus melayani, orang-orang ini ikut selalu, ganggu selalu, dan selalu menguji Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu dijawab, ya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus justru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka itu dengan memberikan ilustrasi atau perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan yang pertama itu yang kemarin disampaikan dan dikhotbahkan oleh Pak James, ya, itu berbicara tentang karakter dua orang anak. Yang satu disuruh ke kebun, tidak mau. Tapi ketika dia berpikir, dia merenung, lalu dia lakukan. Yang satu disuruh ke kebun, dia bilang, oh iya Bapak, saya pergi. Tapi kenyataannya dia nggak jadi pergi. Nah, yang tidak mau kemudian pergi dan merenungkan lama-lama tentang kasih Bapaknya, dia kemudian pergi. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mulai bergaul, berkumpul dengan Tuhannya, maka kuasa Tuhan akan mengubah dia menjadi seorang anak yang menuruti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Lalu perumpamaan yang kedua, ya, yang baru saja kita baca, nah, di dalam ayatnya yang ke-33 Tuhan Yesus katakan dengan lanjutan perumpamaan, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Berarti Tuhan mau memberikan ada banyak sekali contoh-contoh, ya, yang menyangkut pertanyaan daripada orang-orang Farisi dan tua-tua Israel ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah baca tadi tentang perumpamaan penggarap-penggarap ini, di mana dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menceritakan ada seorang, ya, yang punya lahan, punya pekerja-pekerja. Lalu dia mengerjakan sebuah kebun anggur yang tentunya besar, karena kalau kebun anggur tanggung cuma 10 kali 10, ya nggak bisa dijual untuk makan sendiri. Ya, tapi kalau petani yang pengusaha, yang betul-betul pengusaha, dia harus mengerjakan itu dengan kapasitas tanah yang besar. Paling tidak itu 1 hektar. Dan mungkin 1 hektar pada zaman itu tidak terlalu sulit. Ya, kalau sekarang, waduh, 1 hektar ini cukup susah, apalagi di tengah kota. Ya.
Zaman itu mungkin 1 hektar itu tidak terlalu susah untuk didapatkan. Pengusaha ini kemudian dia mulai menggarap, menanam, dan diperlengkapi dengan pagar di sekeliling kebun ini. Alkitab juga menceritakan bahwa pengusaha ini membuat sebuah lubang untuk pemerasan anggur. Sudah dipersiapkan. Bahkan bukan hanya itu saja, pengusaha ini membuat menara pengawas untuk mengintai. Jangan-jangan ada pencuri, ada maling. Disiapkan sedemikian rupa supaya betul-betul orang yang mengusahakan kebun anggur ini aman dari pencuri, aman dalam bekerja karena ada pagar dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian setelah semua jadi, semua ready, semua siap, dia menyewakannya kepada petani-petani. Setelah disewakan ke petani, dia keluar, pergi ke daerah lain. Dan dikatakan dalam cerita ini, kemudian setelah tiba waktunya musim anggur, dia utus hamba-hambanya untuk mendapatkan bagiannya dia. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Rupanya petani-petani ini adalah petani-petani yang tidak baik. Rajin mungkin, tapi tidak baik. Mereka petani-petani yang curang. Karena mereka menginginkan supaya hasil anggur itu semuanya adalah bagian mereka, milik mereka. Itu sebabnya mereka tidak mau berbagi dengan pemilik yang sesungguhnya. Dan ketika para hamba-hamba pengusaha ini datang, mereka mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Ada yang dibunuh, ada yang dilempar dengan batu, ada yang dipukuli. Mungkin yang dipukuli ini selamat, kemudian pulang melaporkan kepada pengusahanya, dan dikirim lagi yang lebih banyak, tapi nasibnya sama juga. Akhirnya mereka dibunuh. Kemudian pengusaha ini berpikir, oh kalau gitu saya kirim anak saya saja. Mungkin mereka segan kalau anak saya, karena anak saya itu sama dengan saya, mewakili saya. Kalau para pegawai-pegawai hamba-hamba saya ini kan orang upahan, mereka anggap remeh. Tapi ternyata ketika anaknya datang pun juga mereka bunuh dia, karena mereka pikir anaknya ini ahli warisnya. Kalau bapaknya mati, anaknya juga mati, ya sudah, tidak ada lagi ahli warisnya. Mereka lah yang mewarisi kebun ini. Mereka bunuh. Dan kemudian bapaknya yang datang, pengusaha ini sendiri yang datang. Cerita ini stop sampai di sini. Lalu Tuhan Yesus berkata dan bertanya kepada mereka, kira-kira apa yang terjadi kalau pengusaha ini datang? Apa yang akan terjadi kalau sang pemilik kebun ini datang? Lalu para tua-tua mereka memberikan jawaban yang betul sekali, yang luar biasa. Wah, itu nanti pasti akan cilaka itu. Ya, pasti nanti mereka akan mengalami kesulitan itu. Ya, dan mereka katakan pasti hak mereka akan diambil dan mereka akan diusir dari kebun itu, dan kebun itu akan disewakan kepada petani-petani yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus yang sangat tegas, sangat lugas sekali, yang ada di dalam ayatnya yang ke-43, di mana Tuhan Yesus katakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah pendidikan
pembelajaran kepada para tua-tua dan para imam orang-orang Israel untuk mengingatkan kepada mereka bahwa selama ini sejak Abraham, Allah telah mengkhususkan mereka menjadi satu bangsa yang diberkati secara luar biasa, tetapi juga diharapkan mereka memberkati bangsa-bangsa lain. Allah mempercayakan kepada mereka satu keadaan, satu kondisi, supaya mereka diberkati tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kenyataannya bangsa Israel tidak mengambil kepercayaan itu dengan baik dan tidak menjalankan amanat Allah itu dengan sungguh-sungguh dan taat. Tetapi justru mereka bertanya kepada Tuhan, dari mana kamu punya kuasa? Siapa yang kasih kamu kuasa? Mereka tidak sadar bahwa yang ada di hadapan mereka itu adalah pemberi kuasa, pemberi amanat, Sang Maha Kuasa itu sendiri, yang selama ini sudah memberikan mereka kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Nabi-nabi yang adalah hamba-hamba Allah ini mereka bunuh. Bahkan sebelum peristiwa di mana Yesus menjalani kematiannya, sebenarnya perumpamaan ini ditujukan kepada mereka bahwa anak dari pengusaha kebun itu pun juga datang dan dibunuh. Sang pemberi kuasa pun dibunuh, dihabisi oleh karena mereka kemaruk ingin mendapatkan warisan yang sesungguhnya mereka tidak mengerti apakah itu warisan yang sebenarnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya keputusan yang ada di tangan Sang Maha Kuasa, di tangan Tuhan Yesus Kristus mengatakan, kalau kamu tidak bisa dipercaya dan tidak taat untuk melakukan apa yang menjadi amanat agungku, maka aku akan memindahkannya kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini terjadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 mengatakan kepada murid-murid itu, kamu akan menerima kuasa, kamu akan dipercayakan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Amanat yang sebenarnya mutlak menjadi milik orang-orang Israel, tetapi karena mereka tidak dipercayai lagi dan tidak taat untuk melakukan amanat ini, maka amanat ini juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Keselamatan ini juga akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan itu mulai terjadi dalam pergerakan Pentakosta. Semua bangsa mengenal Tuhan. Semua bangsa mendapatkan kepercayaan yang sama seperti orang-orang Israel di awal-awal, untuk menjadi saksinya, untuk menjadi berkat bagi dunia. Hari ini saya dan saudara adalah Israel baru. Hari ini saya dan saudara disebut sebagai gerejanya Tuhan, tubuh Kristus. Dan kita memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama seperti apa yang pernah diberikan Allah kepada bangsa Israel. Saya dan saudara dipercayakan untuk membawa isi hati Tuhan, amanat agung ini kepada dunia di sekeliling dan di sekitar kita, dengan tuntutan kita harus taat di dalam melakukannya.
Berulang-ulang kali di dalam perjanjian baru dijelaskan kita harus setia. Kita harus taat di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu hal yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal 2. Ketika kita tidak taat, maka Allah akan mengambil hak kita. Allah akan mengambil posisi kita. Maka dengan demikian, kalau kita sudah kehilangan posisi kita, kehilangan identitas kita, kita akan menjadi orang Kristen tanpa kuasa. Kita hanya akan menjadi orang Kristen yang tidak punya kemampuan, kekuatan, dan kuasa apapun. Kita hanya menjadi sekedar orang Kristen, KTP saja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini mendorong kita, menstimulus, merangsang hati dan pikiran kita, agar supaya yang hari ini, kalau orang Israel sudah lagi tidak dipercayai karena ketidaktaatan mereka terhadap amanat agung, amanat Allah, hari ini itu ada di dalam hidup kita. Kepercayaan itu dipercayakan kepada gerejanya zaman sekarang, kepada saya dan saudara sebagai orang percaya, untuk membawa amanat agung ini kepada orang lain. Saya dan saudara dituntut untuk berbuah sebagai orang percaya, berbuah lebat sebagai gereja Tuhan, agar supaya makin hari makin banyak orang yang mengenal Kristus Yesus. Itu sebabnya tidak salah tema kita bertambah satu. Logikanya kalau tiap hari bertambah satu, maka 1 tahun gereja kita ini ukurannya sudah paling tidak 30 kali 20. Amin. Karena berapa jumlahnya? 365 orang ya. Logikanya kalau tiap hari bertambah satu. Tapi kalau 1 minggu bertambah satu, berapa orang? 56 atau 2 Pak? Iya, 52 orang. Oh, kalau 52 orang 1 tahun sama dengan 52 minggu ya, 1 tahun 52 orang ya, 2 tahun udah 100 sekian orang. 10 tahun, waduh, membengkak. Itu dalam hitungan normal. Tapi kalau dalam hitungan matematis rohani, 1 tahun 52 orang. Ya, 52 orang ini juga bawa nanti. Kelipatannya itu bukan 52 lagi, tapi lebih dari 52. Karena 52 orang ini, 1 orang 1 tahun dia bawa 52. Nah, 52 kali 52 udah berapa itu? Hitungan papan caturnya. Dan ini yang terjadi ketika para murid-murid Tuhan Yesus dipercayai membawa amanat agung ini. Lalu yang luar biasanya, mereka pergi bukan ke sebuah daerah yang aman, bukan pergi ke daerah yang nyaman, bukan pergi di daerah yang di mana ada orang Kristennya, enggak. Tuhan izinkan mereka ada di tengah-tengah kota Roma yang bengis. Dan dari situlah pelayanan mereka mulai. Dari situlah pelayanan mereka teruji dengan baik. Bahkan sampai ada sebuah cerita yang dituliskan dalam satu buku yang judulnya Quo Vadis Domine, bahasa Latinnya artinya mau kemana engkau Tuhan. Itu menceritakan tentang Petrus yang udah tidak tahan lagi karena penyiksaan di kota Roma begitu berat. Dia mau keluar, dia mau tinggalkan kota itu, dia mau pergi, lari dari kota itu seperti Yunus. Tapi di pinggir kota dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang dia tidak kenal lagi, karena dia pergi dengan kemarahan, dia pergi dengan kebencian. Dan Yesus berkata kepada Petrus, Quo Vadis Domine, mau kemana engkau Tuhan? Petrus bilang, saya mau pergi, saya mau tinggalkan, saya tidak tahan lagi. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau begitu saya akan masuk kembali ke kota Roma, dan
dan saya disalibkan untuk yang kedua kali. Waktu mendengarkan kata disalibkan untuk kedua kalinya, Petrus langsung tersadar, ini Yesus. Tapi begitu dia sadar, Yesus sudah tidak ada. Dia masuk kembali ke kota Roma. Dia melayani dengan sungguh-sungguh sampai mati. Bahkan ketika dia mati, dia tidak mau mati seperti Tuhan Yesus disalib. Dia minta dia disalib terbalik. Apakah itu kerugian? Tidak. Tetapi yang menjadi kenyataan bahwa suatu ketika kota Roma terus-menerus menghasilkan buah-buah pelayanan mereka. Pertobatan-pertobatan terjadi di mana-mana walaupun mereka harus tinggal di bawah tanah di kota Roma. Tapi tiap hari ada banyak orang yang bertobat, dan puncaknya ketika seorang kaisar yang namanya Konstantin memberikan lampu hijau kepada bangsa-bangsa di Roma. Jangan aniaya orang Kristen. Biarkan orang Kristen menjalankan ibadahnya. Bahkan dia juga dikatakan menjadi seorang Kristen. Luar biasa. Kalau kita belajar menghargai apa yang Tuhan percayakan kita hari ini, untuk menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Meratu sana. Dengan taat kita menjalaninya dengan kondisi apapun juga, saya percaya Tuhan akan terus menambah-nambahkan buah-buah pertobatan. Hari ini saudara dan saya ada di tengah-tengah ruangan ini sebagai jemaat Gereja Metodis Indonesia. Kalau kita menjadi Gereja Metodis Indonesia, jemaat Metodis Gereja Indonesia, lalu menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk mencari jiwa, dan tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, lakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan taat terus-menerus. Saya percaya tidak ada kursi kosong. Saya kadang-kala berpikir untuk beli rumah pastori aja nih, ya gambarannya itu naik turun ya Pak Tampu. Waduh, sudah nyaman rasanya. Waduh, yakin ini pasti dapat nih. Ada aja, ya ada aja lika-likunya. Tapi saya percaya ini proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi agar supaya kita sungguh-sungguh atau enggak. Kalau kita mau dapatkan rumah untuk gereja dan sebagainya gampang, tapi kita tidak mau bekerja, ini kan omong kosong. Tuhan tuntut kita menjalani apa yang Dia sudah percayakan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan limpahkan juga kepada kita buah-buah orang-orang, jiwa-jiwa baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita belajar untuk dipercayai dan mempercayai Tuhan. Kalau kita dipercayai, ambil kepercayaan itu, jalani kepercayaan itu dengan taat dan sungguh-sungguh. Karena dengan demikian Tuhan terus akan memberkati kehidupan kita, baik secara rohani maupun jasmani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk renungan pagi ini yang mengingatkan kami tugas tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan yang harus membawa kabar baik kepada orang lain, yang harus mengambil kepercayaan yang Tuhan sudah berikan sebagai gereja untuk membawa Injil Yesus Kristus kepada orang lain dan mengupayakan agar supaya ada banyak jiwa-jiwa baru yang datang dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kuatkan kami, mampukan kami, dan supaya kami tidak seperti para petani yang
membunuh hamba-hambamu, yang menyiksa anak Allah, bahkan yang telah melakukan berbagai macam kecurangan. Tapi biarlah kami boleh belajar Tuhan, boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Panggilan menjadi murid. Sebab Dia Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jika ada dari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang ingin mempersembahkan kesaksian maupun pujian, waktu kembali kami persilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan mengumpulkan persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengiringi jalannya persembahan, kita naikkan pujian nyanyian rohani metodis biru 64, Bila Sangkakala Menggagap. Bila orang itu baiknya yang kedua, bila orang yang telah meninggal. Bila orang yang telah meninggal, musik memuji Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita bait yang ketiga dari pagi hingga malam, mari kita bekerja. Dari pagi hingga malam, mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berada dan tugasku selesai, demi umat Tuhan aku bersedekah. Tuhan
Bapak atas persembahan yang boleh kami kumpulkan ke rumah-Mu. Baik persembahan kantung kolektif dan juga persembahan khusus, yaitu persepuluhan dari apa yang telah kami terima dalam 1 bulan ini. Kami kembalikan karena itu adalah milik-Mu Tuhan, satu pengajaran yang Kau berikan bagi kami untuk kami belajar taat dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau dan pemeliharaanmu yang kami andalkan ya Tuhan. Itulah sebabnya kami terus mau belajar untuk menyerahkan persepuluhan kami dengan jujur, agar itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperlengkapi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepada gereja, kepada penata layanan untuk mengelola sedemikian rupa agar digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi gereja, sesuai dengan program di GMI Immanuel Banjarmasin, sehingga tidak berkekurangan tetapi berkelimpahan dan menjadi berkat. Secara khusus kami berdoa untuk sewa tempat ibadah ini yang setiap kali pakai 750.000. Tuhan berkati sehingga cukup untuk bulan depan dan bulan-bulan berikutnya. Kami percaya semuanya menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kami dapat menikmati dan meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mencukupkan, Allah yang nyata, sehingga berdampak kepada setiap kami jemaat dalam iman yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkati setiap tangan yang mempersembahkan. Tuhan berkati dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, sehingga mereka tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Sungguh kami merasakan pemeliharaan-Mu yang ajaib dan pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kepada Allah dipuji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan yang taat, setia di dalam perjalanan hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dan kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit, serta naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, serta penyertaan, penghiburan dan kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk secara pribadi. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Kita mau berdoa untuk saudari kita Stefi yang akan sore ini bertolak ke Denpasar, Bali, yang akan bekerja di sana. Kami undang ke depan. Kita bukan kehilangan karena di sana juga Stefi akan melayani di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Denpasar.